Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Swantara Putra, NIM 2403020111, jurusan Sistem Informasi Universitas Hindu Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar framework Laravel, Laravel 11. Nah, di dasar-dasar ini kita akan pelajari tentang roots, views, controllers. Nah, pertama kita akan bahas roots. Roots itu filenya ada di roots, folder roots, ada web.php. Kita lihat. Nah, di web.php atau di roots ini berisi kode jalur-jalur tampilan website kita, dari controller, dari view, dari middleware ataupun yang lainnya sesuai dengan keperluan kita gitu. Ya, setelah kalian menginstal Laravel itu kan yang ada itu cuma ini use illuminate pages root dan ini. Ya, yang ada itu cuma ini. Ini sebagai file awal ya. Nah, karena kita di sini skenario-nya pakai controller, maksudnya ini yang ini kita tidak pakai ya. Nah, kita komen aja atau bisa kalian teman-teman hapus. Di root-nya ini, setelah pertama kan kita membuat controller itu, kita gunakan PHP Artisan. Ya, namanya ini komennya. PHP Artisan make controller ya. Dan nama controllernya home controller. Jangan pakai S karena kita buat satu ya, jamak bahasa Inggris, kita pakai satu aja, controller gitu. Kemudian nama filenya home controller. Nah, setelah itu kita buat controllernya, kita panggil controllernya itu ke root atau di web.php dengan kodenya seperti ini, use atau gunakan, bahasa Indonesia-nya gunakan use app http controllers ya. Ini controllers ini foldernya. Kemudian ada home controller, nama controllernya. Nah, setelah kita panggil, kita tulis rootnya. Nah, root ini, root get home controller class index name home. Nah, kita jelasin kodenya. Root atau jalur gitu ya. Get itu artinya metode untuk menampilkan data di website atau di Laravel. Kan banyak ada nama metodenya, ada get, post, puts, patch, delete, nah dan lain-lain. Ya. Karena di sini kita pakai get ya, karena mengambil gitu. Nah, kemudian slash, tanda kurung slash. Nah, slash ini fungsinya apa? Slash ini fungsinya sebagai URL kita nanti di browser. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini webnya. Saya refresh. Nah, di sini lihat di belakangnya tuh nggak ada apa-apa. Nah, kecuali kalau kita tambahin teks belakangnya, misalnya home gitu kan. Nah, kita save gitu, udah kita refresh. Nah, dia error karena dia nggak ada gitu. Karena home ya, karena kita ubah tadi home, nah kita tambahin di sini /home, enter. Nah, kembali lagi dia. Nah, jadi fungsinya ini sebagai URL-nya di browser, teman-teman. Kita kembalikan ke awal ya. Kita hapus aja dah. Kita save. Itu kita hapus ini. Nah, tambahkan slash ya. Sebenarnya sama aja ya. Nanti juga hilang slashnya tuh. Nah, lihat. Slashnya nggak ada. Nah, untuk controller lain ataupun root halaman lainnya pun juga sama. Kita buat controller kedua yaitu about controller ya, kita panggil controllernya ke sini, kemudian kita buat rootnya. Nah, dan ini halamannya belakangnya kan about. Nah, di sini saya sudah buat navigasi memudahkan kita. Ini navigasinya sederhana aja. Nah, ketika kita klik ini tentang ini, kita klik. Nah, lihat belakangnya ini jadi about. Nah, ini kan sesuai, nah berubah, dan halamannya pun akan berubah sesuai dengan file yang kita buat atau kita atur itu. Nah, kemudian about controller class index. Nah, fungsinya itu artinya kita memanggil metode dan function yang kita buat di controllernya. Nanti saya tunjukin. Di sini saya buat functionnya itu index. Nah, kita panggil artinya
about controller class index, artinya kita panggil function di controllernya itu dengan class ya, tipenya kan class tadi. Class controller tuh pakainya class atau tipe data class itu. Kalau kalian belajar dasar-dasar PHP kayak class, object atau OOP lah, itu pasti kalian udah tahu lah, terbiasa gitu. Ini about controller class ya, kemudian index, ini nama functionnya index. Nah, kemudian belakangnya ini teman-teman lihat ada name about. Nah, name about-nya ini fungsinya sebagai href-nya nanti kita taruh di views. Nanti nama filenya homeblade.php, aboutblade.php, contactblade.php. Nah, nanti kita buat di href-nya itu root tanda kurung namanya ini home about contact. Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, controller. Nah, kalau teman-teman lihat di app HTTP controllers. Nah, teman-teman kalau baru install Laravel pasti lihat ini aja. Nah, pasti lihat file controller gitu aja. Fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai dasar dari controller di PHP. Jadi teman-teman nggak boleh hapus gitu, biarin aja, jangan disentuh gitu. Kita abaikan dulu filenya nih. Nah, kalau kita mau buat controller nanti kita buat controller baru. Jangan pakai yang ini, jangan kita tulis kodenya di dalam ini, jangan ya. Nah, kita buat controller baru. Nah, ini kodenya. Nah, teman-teman lihat di sini, ketika kita membuat controller baru pasti kodenya seperti ini. Nah, dan namespace, use, nah ini karena nggak dipakai makanya dia abu-abu. Kemudian ada class ya. Tadi kita di rootnya itu ada home controller, class. Nah, ini dia class, karena kita controllernya itu kan class. Nah, ini namanya home controllernya, nama file yang kita buat, misalnya home controller, about controller. Nah, nanti dia menyesuaikan. Habis itu di sini ada kata extend controller. Nah, extend controller itu apa? Artinya dia itu mengambil fungsi yang ada di controller PHP. Nah, ini di sini bawaan Laravelnya. Jadi nanti fungsi-fungsi dasarnya itu bakal dipanggil ke sini. Tuh, makanya kita tidak sentuh ininya apa namanya? Controller TTPHP-nya tadi. Nah, kita tulis kodenya itu di sini. Untuk public function ini kita tulis sendiri, tergantung keperluan kita bagaimana untuk controllernya itu. Nah, karena kita keperluannya di sini sebagai view gitu, sebagai nampilin jalur tampilan view-nya. Di sini kita buat public function index. Nah, di sini kita buat function index namanya. Nah, index. Dan di dalamnya di tanda kurung awalnya ada return view atau kembalikan tampilan view-nya itu dengan nama home. Nah, home ini adalah nama file yang kita tempatkan di view teman-teman. Nah, ketika kita sorot, nah di sini lihat teman-teman ada resource views homeblade.php. Nah, kayak ini. Di controller lain pun sama ya, karena kita case-nya sama nih. Nah, sama kan, cuma beda di view ini aja. Nah, kontak juga sama. Nah, untuk penamaan controller diusahakan itu camel case, artinya setiap kata itu huruf depannya besar gitu. Atau camel case. Nah, itu dah. Nah, ketika sorot ya, kita sorot. Nah, kita klik ini. Di sini saya pakai extension ya, makanya bisa tampil kayak gini. Dengan resource view contactblade.php, kita klik. Nah, kita udah di views sekarang. Nah, views itu apa? Views itu fungsinya sebagai tampilan website kita ke browser. Nah, tampilannya kan gini tentang kami. Nah, misalnya kontak. Kita belanja dulu ke kontak. Nah, ini views ya, ini file views sebenarnya. Di sini semuanya ini. Lihat kontak kami. Nah, ini juga sama, satu kontak kami, kemudian ada deskripsinya. Ini adalah halaman kontak kami. Ini di sini kemudian ada linknya atau href-nya
sebagai navigasi sederhananya. Ya, di sini saya ke teman-teman lihat, kalau HTML biasa itu kan href-nya itu ini dalam tanda petik yang pasti index.html, about.html, kontak.html. Nah, kalau di Laravel itu berbeda teman-teman. Nah, di sini karena kita pakai controller ya. Kalau tidak pakai controller mungkin akan beda juga penulisannya, tergantung kitanya bagaimana. Di sini karena pakai controller, di sini tulisannya root. Ini kurung kurawal 2 kali, kemudian ada root, tanda kurung, tanda petik, home. Nah, home-nya ini nama dari view yang return view yang ada di controller. Nah, ketika kita klik ya teman-teman, nah lihat di sana ada. Nah, kita klik aja. Nah kembali dia ke sini lagi. Nah, ketika kita sorot lagi, lihat. Nah, kembali bolak-balik jadinya. Artinya dia nyambung gitu. Nah, karena pakai controller jadinya root. Nah, kenapa di sini root ketika pakai controller? Teman-teman bisa lihat di web.php-nya. Nah, di belakangnya kan tadi saya sorot itu ada nama home. Nah, ini adalah nama rootnya teman-teman. Nah, misal nama rootnya kan kita buat home di sini. Nah, kalau kita buat namanya di sana juga, di href-nya juga kita harus buat namanya juga home. Nah, ini nama juga home gitu. Sesuai nanti sama rootnya gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya, agak singkat sih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang atau salah, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Dan sampai bertemu di video lainnya. Bye-bye.